Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, semoga kita semua saat ini dalam keadaan sehat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari segala penyakit ya nak ya. Baik, hari ini kita belajar fikih, judulnya adalah istinja. Mari kita mulai dari pengertian istinja. Pengertian istinja adalah bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar, yaitu membersihkan kubul atau dubur. Kubul adalah tempat keluar buang air kecil dan dubur adalah tempat keluar buang air besar. Atau istinja disebut juga di tempat-tempat tertentu dengan istilah cebok. Yang sangat perlu kita perhatikan adalah sahnya sholat tergantung dari wudhu yang sempurna. Ketika kita mengambil wudhu, kalau wudhu kita batal, otomatis sholat kita batal. Kemudian sahnya wudhu tergantung dari istinja yang benar. Artinya kalau istinja kita tidak benar, berwudhu kita, wudhunya tidak sah. Hukum istinja adalah wajib, artinya dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Nah, ketika kita selesai membuang air kecil atau buang air besar, maka wajib beristinja. Kalau tidak istinja, maka kita berdosa. Nah, alat bersuci untuk kita beristinja ada dua macam. Satu berbentuk air, yang kedua berbentuk benda padat. Nah, berbentuk air ini ada 7 macam air suci lagi mensucikan. 7 macam air yang suci lagi mensucikan. 1. Air hujan. 2. Air mata air. 3. Air sumur. 4. Air sungai. 5. Air embun. 6. Air laut. 7. Air salju. Ini adalah kelompok air yang bisa dipakai untuk bersuci, sekaligus bisa juga dipakai untuk istinja atau untuk cebok. Ketujuh macam inilah yang disebut dengan air suci lagi mensucikan, atau disebut juga dengan air mutlak. Dan alat bersuci selain air boleh menggunakan batu kerikil yang berongga, kemudian tisu atau kertas. Yang ketiga boleh menggunakan daun, yang keempat boleh menggunakan kayu atau lebih tepatnya kulit kayu. Nah, cara menggunakan benda padat sebagai alat untuk bersuci, misalnya kayu, batu, kertas, tisu, minimal atau paling sedikit 3 kali usap atau 3 kali sapu. Nah, kemudian kalau lebih itu boleh. Nah, kalau disangsikan begitu sampai di rumah, kita boleh beristinja dengan menggunakan air kembali. Ini menggunakan benda padat apabila dalam keadaan mendesak di jalan atau di tempat tertentu yang tidak ada airnya. Selanjutnya, adab buang air. Ada beberapa adab pada saat kita melakukan buang air kecil atau buang air besar. Nomor 1, carilah tempat yang tertutup atau yang jauh dari penglihatan manusia, tepatnya di ruangan atau toilet atau juga disebut dengan WC, ya. Adab yang kedua adalah tidak membawa tulisan Al-Quran atau tulisan yang ada zikir ke dalam toilet. Adab yang ketiga, mendahulukan kaki kiri pada saat masuk ke toilet atau WC sambil membaca doa. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Adab yang keempat, mendahulukan kaki kanan pada saat keluar dari toilet atau WC sambil membaca doa. Doanya adalah
ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran atau penyakit dariku dan menyehatkanku. Adab yang kelima adalah tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat pada saat kita buang air kecil atau buang air besar. Artinya, pada saat kita jongkok buang air kecil atau buang air besar, kita tidak boleh menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Adab yang keenam pada saat buang air adalah larangan-larangan pada saat kita buang air. Yang pertama, kita tidak boleh membuang air kecil dan buang air besar itu di tempat-tempat orang berteduh, di tengah jalan, di lubang-lubang binatang, di sumber keluarnya mata air, dan di pohon-pohon yang sedang berbuah. Artinya, kalau kita buang air di tempat orang berteduh, tentu orang akan terganggu. Dan pada saat kita buang air di tengah jalan, itu mengganggu orang yang lalu lalang atau orang lewat. Dan dilarang buang air di lubang-lubang binatang, disangsikan ada binatang hidup di dalam lubang tersebut. Atau bisa jadi pada saat kita buang air kecil di lubang binatang, binatangnya keluar kemudian menggigit kemaluan orang yang buang air tersebut. Kemudian dilarang membuang air di sumber keluarnya mata air, misalnya di sumur, itu sangat dilarang. Kemudian lagi dilarang membuang air di pohon-pohon yang sedang berbuah. Disangsikan buang air kita itu tadi akan mengganggu pohon ataupun orang yang akan memanen pohon tersebut. Karena sangat jelas bahwasanya buang air kecil dan buang air besar itu ada aromanya dan aromanya tidak sedap. Adab buang air yang ketujuh adalah tidak boleh mengobrol pada saat buang air kecil atau buang air besar. Ini contohnya nih, anak sekolah permisi ke toilet, ngobrol di dalam toilet, itu sangat dilarang ya. Karena salah satu sarang jin dan setan adalah toilet atau kamar mandi. Terlebih lagi tempat-tempat yang kotor. Jadi, kalau kamar mandinya kotor, otomatis setan dan jin banyak bersarang di ruangan tersebut. Adab buang air yang kedelapan adalah tidak boleh buang air kecil ataupun kencing dalam posisi berdiri. Kenapa? Buang air kecil itu, baik laki-laki ataupun perempuan, itu baiknya jongkok. Karena kalau laki-laki kencing dalam posisi berdiri, nanti air seninya itu akan kecipratan ke bagian celana atau sarungnya atau apapun yang sedang dipakainya. Nah, ketika itu dipakai untuk sholat, pakaiannya terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW memberikan adab buang air, memberikan contoh bahwasanya laki-laki itu kencingnya jongkok. Karena posisi jongkok membuat air seni yang ada di kantung kemih itu akan terbuang habis, sehingga kantung kemihnya menjadi kosong, tidak ada sisa air seni yang mengendap di kantung kemih. Sebab kalau ada air seni mengendap di kantung kemih, itu akan menimbulkan penyakit. Adab buang air yang kesembilan adalah beristinjaklah atau ceboklah dengan menggunakan tangan kiri. Dilarang beristinja atau cebok dengan menggunakan tangan kanan selagi tangan kirinya masih bisa berfungsi. Kecuali tangan kirinya tidak bisa berfungsi, maka tangan kanan bolehlah dipakai untuk beristinja. Nah, anak-anak ibu sekalian, selesailah materi kita tentang adab buang air dan istinja. Selanjutnya adalah tugas. Bagi siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 3 Langkat, tugasnya adalah hafalkan doa masuk WC dan doa keluar dari WC.
Kalau sudah kamu buat videonya, kirim ke YouTube. Setelah itu, link video YouTube-nya kirim ke WA pribadi Bu Elpita. Ibu tunggu ya nak, link videonya. Demikianlah tadi pembelajaran kita mata pelajaran fikih tentang adab buang air dan istinja. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.